untuk bab pertamanya ya, kita akan membuat bentuk gambar PCB-nya dulu ya. Walaupun nanti tidak kita konversi ke PCB ya, karena waktu kita ke kampus tidak ada, belum dapat izin ya semalam ini, karena tidak ada orang lab yang di lab ya. Sehingga kita akan menggunakan semua apanya lewat simulasi aja gitu ya. Tapi apa namanya, bentuk gambar daripada PCB juga kita buat, karena kamu harus tahu sebagai orang elektro ya, jangan nanti bingung. Nah, tinggal mengkonversi aja nanti ya. Nah, cuman untuk solder-solder nggak ada kita. Yang pertama kita adalah karakteristik dioda. Ini adalah bab yang banyak. Nah, yang bab lainnya nggak terlalu banyak ya. Yang paling banyak di sini nih. Karakteristik dioda. Transistor hanya 2 atau 3 gitu ya. Nanti yang setelah itu baru yang banyak kedua adalah nanti op-amp ya. Jadi kita gunakan simulasi saja. Ya. Tapi kalau nanti ada perkembangannya, ada perkembangan makin baik itu ya kita masuk ya. Sekarang saya belum bisa jamin, kecuali anak pagi ya. Kita lihat perkembangannya. Nah ini dia yang pertama adalah untuk karakteristik dioda, di mana diodanya nanti kita gunakan sama yang di lab ya jenisnya. Jadi kita akan membuat kurvanya seperti ini nanti untuk membuat kurva dioda. Tapi ini ya dia. Karena nanti ada arah maju, arah balik ya. Cuma nanti dua gambarnya karena dua tabel ya. Ini arah majunya, ini arah baliknya nanti. Nah, ini kita buat. Ini kan dioda secara umum ya. Nah, nanti kita akan buat dioda yang kita praktekkan. Jadi ada dua nanti, dioda silikon dan dioda germanium. Dioda silikon dengan dioda Zener. Germanium tidak ya. Jadi silikon dengan Zener. Nah, rangkaiannya, nah nanti simulasi sama. Jadi ada simulasi, prakteknya yang ada ya, teorinya tetap ada, perhitungan, simulasi. Tetapi di sini gambar PCB-nya harus kita buat dulu. Nah, PCB-nya ya. Kalau di pengukuran kemarin kan kita tidak menemukan PCB, emang dia hanya alat ukur ya. Nah, sekarang alat ukur yang ada itu kita buat, untuk komponennya kita buatkan PCB-nya. Tapi walaupun nggak kita praktekkan, untuk nggak dijamin lah ya. Tapi nanti kalau emang izin kita keluar nanti itu masuk ya kita praktekkan. Nah bagi yang kelas malam yang tidak kerja umpamanya boleh ikut bergabung nanti untuk ke lab hari Kamis. Tapi nanti saya ada pemberitahuan dari saya ya grup nanti. Bagi yang itu silakan ya datang ya. Nah tidak wajib tapi yang pagi wajib. Ini kita buat dulu PCB-nya. Rangkaiannya seperti ini, ada power supply, sumber DC ya, sumber tegangan DC, kemudian ada tahanan input, tahanan sun ya, tahanan pembatas arus itu namanya, tahanan pembatas arus. Biasanya setiap rangkaian ada tahanan pembatas arus. Kemudian ini alat ukur arus. Nah, kita di pengukuran dah kemarin ya, di seri kan, ukur arus seri. Jadi ini, kalau ini dibuka, dia putus nih rangkaian. Jadi kalau untuk mengukur arus itu rangkaiannya diputus. Kecuali nanti tang ampere itu arus besar ya, arus PLN itu bisa kita ukur dengan tang ampere tanpa mengukur, memotong jalur ya, jaringannya. Cuman itu dia tidak fix 100% itu ampernya itu ya. Cuman karena dia arus besar ya, itu errornya itu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau arus kecil tidak bisa, harus terbuka. Tang ampere nggak baca, nggak sanggup baca. Itu arus besar cukup dengan tang ampere tanpa kita membuka jaringan dia akan dapat ya karena fluxnya lah ya, fluxnya itu masuk. Nah gitu juga nanti dengan kalau itunya CT ya, current. Kalau itu kita kan pakai apa namanya transformer itu untuk menurunkan apa namanya tegangan. Kalau untuk menurunkan arus namanya CT current transformer. Nah, itu nanti yang harus kuat nanti dia akan ada. Jadi dia seperti itu juga, seperti trafo sifatnya sebenarnya. Jadi kalau tegangan trafo katakan 220 volt,
di lilitannya perbandingannya 10:1, berarti nanti output trafo itu adalah 210 dibagi 10 dapatnya 22 volt. Kalau dia dibagi dengan 20, apa nanti 11 volt gitu ya. Nah, harus juga begitu. Jadi karena peralatan itu tidak boleh, alat ukurnya ya, alat ukurnya tidak boleh dia arus yang besar kebakar. Makanya digunakan transformer CT istilahnya ya. Sehingga perbandingannya sama juga dengan trafo, cuman dia yang diukur arus. Trafo kan tegangan. Jadi kalau kita umpamanya ke peralatan kita, pasti ada dia trafonya untuk menurunkan tegangan. Karena tegangan kita dari PLN 220 volt, sedangkan tegangan yang kita terima hanya 12 volt untuk peralatan kita. Jadi kalau kita masukin langsung dari itu dia akan terbakar. Apalagi nanti dia juga ada tegangan DC-nya. Nah, CT juga begitu. Dia seperti tang ampernya itu ya, untuk seperti trafo bukan ampere hanya mengukur ya. Kalau itu dia menurunkan. Jadi sebenarnya arusnya 100 ampere namanya, jadi dia hanya 1 ampere. Utilitannya 10:1 ya. Kalau trafo yang banyak digunakan biasanya untuk menurunkan, setelah itu nanti baru digunakan untuk penyearah. Nah ini ukurnya. Jadi harus dibuka. Nah, gimana PCB-nya? Nah, ini boleh dibuat pakai Word boleh. Kalau ada yang ngerti program untuk gambar ya silakan, itu lebih detail ya. Kalau ini nggak masalah ya, karena nanti yang detail itu nanti transistor ya, transistor, karena dia kakinya gesernya nggak boleh terlalu banyak. Kalau ini kan bisa bebas. Agak panjang lah ininya ya. Apalagi kalau untuk power supply, untuk ampere meter ya, itu dia karena kita nanti bukan power supply-nya di sini, kabelnya ya, kita sambung pakai kabel, sehingga dia ini relatif apa nantinya relatif mudah kalau untuk apa namanya untuk membuat PCB-nya ya. Dan nggak usah terlalu besar. Nah, paling ukurannya itu paling maksimal 9 cm kali 5 cm lah ya. 4 cm cukup, tapi dijaga 5 cm boleh, 5 kali 9 atau 5 kalau mau bulan 5 kali 10 ya. Lebarnya 5, ini 10 cm. Nah, ini kan paling berapa? Ini untuk apa namanya? Untuk R-nya ini dari kaki ke kakinya itu paling ini 1,5 cm lah ya, 1,5 cm. Titiknya ya. Ini juga susah satu pas ya, bisa 2 boleh, 1-2 cm ya titiknya. Nah, kalau ini bebas. Karena dia kita hubungkan dengan kabel nanti ya. Bread circuit-nya nanti juga kita gunakan bread circuit, itu juga ini pakai kabel. Kalau ini dia nah kita buat ya langsung dicolokin ke bread circuit-nya ya, circuit bread. Nah, ini kita buat dulu. Jadi ini untuk contohnya seperti ini. Ini kan kalau di ininya nanti kan ini kan kosong, putus ya, ini putus, ini putus, ini putus, ini putus ya. Nah, kita buat dulu untuk ground-nya apa namanya? Ground yang di bawah. Ini kira-kira berapa senti? Sebentar saya ubah dulu ke senti ya. Ini dalam inci nih. Kalau inci itu agak susah kita. Coba ke senti dulu. Di itu juga ada tuh ya ukurannya senti di Word ya. Namanya nggak bisa program gambar, nggak apa-apa. Nah, ini sambil kira-kira 10 cm. Ya, 0 sampai, nah ini kan 10 lah pikiran ya. 0 sampai 100 mili. Nah, ini ada 10 saya buat. Berarti nanti ininya separuh tingginya ya. Ambil dulu separuh. Kira-kira di sini. Separuh. Nah, ini separuh dia lah. Ini tingginya nanti. Kalau di Word itu kan juga ada roll-nya ya, roll kiri kanannya ya. Ini bawah udah. Nanti kita hitamkan. Ya, kita hitamkan. Sebenarnya nggak harus hitam, yang penting warna gelap ya, warna gelap. Nah, baru kita buat untuk ininya. Nanti ini jaraknya kira-kira segini lah ya. Saya kira-kira aja. Nah, jarak bawahnya ya, ini 5 cm ya. 5 cm. Nah, ini kan putus. Nah, jadi kalau karena putus dia kita putus ini ya. Nah, ini kira-kira
ininya boleh pendek aja, nggak apa-apa. 1 mili pun boleh. Ya masalah kan titiknya nanti, titik untuk di bornya sini ya, titik lubangnya ya, lubang di PCB-nya kita lubangi. Nah ini yang jaraknya tadi kira-kira 1,5 cm sampai 2 cm, tapi jangan sampai 2 lah gitu ya. Nah, ini kita agak jarakkan sini karena 2 titik nanti. Ada titik lubang untuk R dan satu lubang untuk ampere meter. Nah, makanya cukup 10 cm itu udah gede kalau untuk rangkaian ini ya. Nah ini juga pendek aja. Nah, ini juga 2 nanti karena dia untuk satu lagi untuk apa namanya dioda. Nah ya ini supaya rapat aja deh ya. Nanti kita geser. Nah, gitu ya. Ini boleh dikit aja. Yang penting jarak yang 2 cm tadi ada titik lubangnya ya. Nah ini juga. Nah, sebatasin sudah. Nah, kalau untuk PCB seperti ini kita boros ininya nih ya. Kerja kita akan lama nanti waktu hitchingnya. Ya, lama. Ini kaki di sini. Ini kita dekatin aja ininya. Jadi yang putih ini nanti yang hilang ya. Jadi kalau menghilangkan harusnya yang sedikit. Nah ini udah cukup besar ini. Nah, udah kita geser aja ke sini supaya dekat. Ya. Jadi yang putihnya itu dibuat sesedikit mungkin. Jadi ya, sesedikit mungkin dibuat. Supaya nanti waktu kita hitching, dia itu hilangnya cepat. Gitu ya. Nah, ini kan input dan outputnya sama, hampir sama nih. Jadi kalau ini kebalik nggak apa-apa. Ya, ada kasih nama. Ini umpamanya jadi ampere, ini jadi ohm, ini jadi input, ini jadi output. Oh ini yang jadi R, ini jadi untuk ampernya, ini jadi diodanya, ya kan? Ini yang inputnya. Nah, seperti itu. Nah kalau intinya boleh mau dikasih lubang gitu ya, lubang boleh dibuatkan. Saya buat ini untuk 1 cm nanti ya. Apanya sebesar ini. Tapi kalau watt mungkin agak susah di 1 cm gitu ya, apa-apa. Ini masih berapa? 6, 2. Ini 2 cm ya, separuh ini ya. Separuh ini saya buat. Separuh ini 144 ke 146 itu kan 2. Ya, ini saya ambil setengah. Seperti ini lah. Nah, tapi kalau di Word mungkin agak susah. 1 cm itu ya, apa nih. Ya, hapus lagi. Ini kita buatkan dia, ini kita jadikan dia putih ini ya. Nah, 1 cm itu udah gede tuh sebenarnya. 1 mili ya, 1 mili itu udah gede. Gede ya. Nah, itu lubangnya nanti jaga-jaga. Tapi kalau umpamanya kamu bisa nanti umpamanya nyoldernya nggak bisa di itu nggak apa-apa, nggak usah dibuat. Tapi ini untuk menandakan di sini saya mau nyolder lubang untuk kabel. Nah umpamanya ini ya. Nah, ini itu kabel gitu. Soalnya kalau kita buat besar itu resikonya waktu dia nyolder itu dia susah nanti nggak lengket dia. Kalau dia kecil gampang kita kasih bor yang besar. Di apa namanya mata bor yang lebih besar udah selesai. Tapi kalau dia udah terlanjur apa namanya sudah terlanjur besar, nah itu nggak bisa. Ya, udah terlanjur besar dia nanti dia itu susah untuk membuat apanya namanya dia komponennya itu nyambung ke ininya itu tembaganya ya tembaganya. Ini untuk menandai aja ya. Pokoknya nggak ditandai juga nggak apa-apa. Asal kamu tahu, oh di sini sambor ini. Nah, ini kan kita udah tahu. Oh ini untuk ampere atau ini untuk R. Nah itu deh kan. Boleh nggak nih ke atas? Boleh, ini ramah yang penting kena.
Nah, seperti ini yang dibuat dulu. Oh, yang pertama ya, rangkaian pertama. Ini untuk ini jangan jauh nanti ya, karena ini kan jaraknya dekat ini. Gitu guys ya. Kalau ini yang di depan kan kabel, nggak masalah. Nah, ini kalau udah seperti ini, kita tahu oh yang pendek ini untuk dioda. Oh, ini yang panjang ini sebelah sini untuk power supply gitu ya. Udah tahu kita. Kalau nggak dibuat tadi boleh dia bolak-balik. Nanti kalau rangkaiannya nggak banyak itu jadi susah. Ini boleh, ini bebas. Oh, ini dekatin lagi nggak boleh, karena dia yang penting jangan nyambung. Nah, dan sesedikit mungkin apa namanya sisa daripada yang putih. Makanya yang putih ini jadi hilang. Ini yang hitam itu sisa tinggal nanti. Dia ya aku apa kuningannya ini tembaganya ini dia akan tinggal. Sedangkan yang putih itu tembaganya dibuang oleh bahan kimia ferroklorid. Nah, ini pasangan R nanti. Ini dipasang kabel, ini dipasang dioda, ini dipasang kabel. Nah, karena nanti pengukurannya ada dua, dalam arah maju dan arah balik. Nah, kalau kita solder ini biasanya power ini yang kita balik. Tadi merahnya ke power supply yang merah juga, yang positif ya, yang positifnya ke power supply yang merah positif, negatif ke yang hitam. Nah, kalau ini arah balik, kan harus dibuka. Nanti ini dibalik. Nah, daripada repot ini kita balik. Yang sininya positif dijadikan ke negatif. Yang merah dicolokin ke power supply-nya yang hitam. Yang hitam dicolokin ke yang merah. Nah, itu di arah balik bersama itu. Sama juga kita membalik pemasangan ini dia kan apa namanya baterai kan, pemasangan baterai. Nah, nggak usah ini dibalik. Tetapi kalau bread circuit kita gunakan bisa kita balik ini, kita balik bisa. Powernya diam. Nah, tapi kalau solder coba ini aja yang dibalik. Jadi nanti diganti dioda ya dari silikon ke Zener, itu memang karena diodanya berbeda. Nah, kalau Zener itu nanti dia tertentu ya, Zener berapa yang diminta, sudah ada di situ ya. Nah, ini kalau udah jadi ini, baru dibuat simulasinya. Simulasinya yang dibuat. Ya. Nanti yang bab 1 nggak semua nanti ya, ada satu yang nggak perlu di kan, nggak terlalu perlu itu ya. Nah, ini rangkaiannya sama tadi ini kan. Nah, di sini diodanya harus ditentukan. Bedanya 1N44001. Tapi kalau silikon ini dia nggak terlalu jauh sisinya ya. Itunya itu nggak terlalu jauh. Seri yang berbeda juga apa namanya tegangan junctionnya nggak terlalu jauh. Nah kalau yang silikon ya, makanya dapatnya yang lain itu nggak apa-apa. Tapi bisa kita lihat di sininya ininya ya karakteristiknya ya. Nah ini kan sambil 1004 ya. Dioda. Jadi kita lihat dulu karakteristiknya. Namanya kamu klik yang ini ya. Nah, kita lihat ini detail reportnya. Kalau ini dia nggak terlalu jauh, tapi kalau Zener nanti tegang Zenernya berbeda-beda. Ini nggak ada ininya ya. Boleh dipakai ini. Ditegang junction doang. Itu paling masalah daya doang dioda, daya juga nggak ada. Itu di bawah 1 watt itu dia. Ya, 1 watt. Tuh, boleh bebas itunya. Bedanya ini ya, nggak terlalu jauh. Tapi sebaiknya disamakan dengan yang punya di lab. Nanti kalau kita ke praktek ke lab, simulasi dengan realnya sama. Kemudian untuk yang Zenernya ini dia. 1N4733. Ini adalah Zener yang diminta itu di datanya saya lihat dulu ya ininya. Diminta Zener itu dia kalau Zener nggak bisa ya. Karena dia nanti dia punya tegangan masing-masing, PZ-nya itu berbeda-beda. Nah, ini yang minta 5,1 kan? 5,1. Maka digunakan ini dia 1N4688. Ini bentar. Belum saya share ya. Jadi yang digunakan nanti kalau Zener tidak bisa sembarangan ya. Kalau di lab ada, kita sediakan ada 5,1, ada 9 volt, ada 12 volt nggak salah. Kita ini yang 5,1 volt nih. Kalau yang 5,1 volt ini dia 1N4689 atau 1N4733. Boleh. Ini harus di ini kan ya. Kalau tidak nanti dia kalau umpamanya dia kecil umpamanya 5, mau pada tegangan di bawah 5 dia sudah saklar tertutup. Atau kalau lebih besar, udah 6 volt dia masih saklar terbuka. Nanti karakteristik kamu salah nanti. Makanya ini harus sama. Tapi kalau untuk silikon nggak apa-apa. Dia kan hanya tegangan junction. Nah, itu nggak jauh beda. Asal yang dayanya sama ya 1 watt.
sama. Nah, ini dia ininya ya. Nah, nanti dia dimulai dari yang arah maju 0 sampai sekian. Untuk biasanya kalau zender lebih besar ya. Ini arah majunya, kemudian arah baliknya untuk zender dia ininya lebih besar. Ya, tegangannya. Ini boleh dibuat sama juga, tapi ini nggak apa-apa sama. Sama. Dan nanti disamain aja ya. Samain aja. Nah, ini dia. Nah, yang kita buat nanti, ini tidak semua. Ini rangkaian yang pertama, yang dibuat PCB-nya sama simulasinya ya. Rangkaian gambar 1, 2. Kemudian ini dia karakteristik ya. Ini mirip ini yang arus dan tegangan. Oh, yang pengukuran nanti ya, tergantung situasi. Ya, tergantung situasi. Ini saya samakan dulu aja. Kita hanya simulasi yang pastikan dulu nih yang kelas malam ya. Simulasi dan apa namanya? Udah besar. Udah besar. Ya, ini sama. Pengukuran nanti tergantung situasi. Ini yang pertama ya, rangkaian yang pertama adalah gambar 1, 2. Kemudian yang kedua, ini dia mirip dengan yang tadi, cuman di ujungnya ada 2 titik. Yang satu di sininya untuk R, kalau kan tadi dioda ya. Ini tadi kan yang sebelumnya R, ini ampere sama ya. Ininya power supply sama. Ininya apa namanya tadinya dioda, ini kan sama aja kakinya ya. Cuman sini kita tambahkan lagi untuk kabel apanya? Kabel pengukuran tegangan outputnya. Kalau tadi kan kita yang di atas hanya dengan tegangan inputnya, karena ini satu loop ya, jadi sumber dengan input sama. Dengan tegangan inputnya ini harusnya berapa, tegangan input naik harusnya berapa, input naik harusnya berapa, ya. Nah, kalau yang di bawah beban tegangan bebannya yang dicek, yang bebannya dicek, tegangan beban pada 2 kilo, wah arjannya sudah diabaikan ininya. Jadi pada saat tegangan sekian, nah berapa tegangan bebannya. Nah, kita ukur. Karena di sini berarti dia kan ada R sebenarnya kan, kalau yang realnya. Walaupun kecil ya. Nah, harusnya kan di sini dia tegangan sini kan 2 kilo dikali dengan arusnya kan. Tetapi nanti arusnya adalah V sumber dibagi dengan 2 kilo kalau idealnya. Tapi kenyataan kan tidak. V sumber ini dibagi dengan 2 kilo ditambah dengan tahanan dalam daripada atau RB-nya ya, teori kita. Walaupun kecil ya, kecil sekali. Sehingga dia tidak lurus itunya. Kemiringannya itu kan ditentukan oleh R. V sumber dibagi 2 kilo ditambah R. Sehingga nanti PL-nya itu kan ada 2 kilo dikali arus. Nah, ditambah lagi dengan tegangan ini, tambah tegangan ini sama dengan tegangan sumber. Walaupun ini kecil ya. Nah ini tambahan dari yang tadi. Nah saya balik yang tadi. Copy aja dulu ini ya. Nah, perbedaannya nanti ya. Jadi gambarnya sama sebenarnya dengan yang tadi. Ini saya terus ya. Ini yang keduanya kan ini. Nanti yang lainnya kamu gambar sendiri ya. Nanti saya cek. Ini contohnya ini. Dibuat juga simulasinya ya. Karena sama. Ini R cuma diganti ini kan sama-sama kaki ini juga nanti. Ini yang tadi sama. Ini Yoda tadi kan jadi ini R sama. Cuma tambah sininya. Nah, tapi ininya juga saya tambahkan satu lubangnya saja. Ya.
Bagian belakangnya saya tambahkan. Ini persis. Jadi kalau di prakteknya saya ini tetap buat satu PCB aja. Ya tinggal di sini dikasih lubang, yang satu nggak dipakai, yang satu dipakai nanti. Udah ya. Nah ini saya geser sedikit sininya. Kemudian yang ininya saya samakan dengan yang di depan supaya bagi yang nggak bisa pakai lubang nggak apa-apa. Dan jarak dikit. Hanya untuk membedakan aja sebenarnya. Boleh nggak saya buat sejajar dengan yang ininya? Boleh. Sejajar dengan ini nih. Dengan untuk R tadi kan R beban ya. Kan itu PL. Ini untuk PL, titik PL ya, yang ini. Ini adalah untuk R beban, ini ampermeter, ini dioda. Sejarah ini nggak? Namanya ini. Boleh. Ya. Ini kabel nanti. Kalau ini kan ini ke sejarah aja. Kabel dikit. Boleh. Harus begini ya. Boleh. Sejarah boleh nggak? Boleh. Ya. Nah seperti itu dia. Yang untuk rangkaian kedua. Nah, tidak semua saya ini kan ya. Jadi, rangkaian ketiga dan seterusnya kalian buat. Tapi ini tolong dicatat tidak semuanya. Ini belum saya share. Ya. Ini ya. Ini sama. Ininya sama dengan yang di atas. Ya, sama dengan yang di atas. Cuma yang di belakangnya ditambahin untuk apa namanya kabel mengukur untuk voltmeter mengukur tegangan beban. Nah, ini kan untuk dioda tadi untuk R. Ini ampermeter sama ampermeter. Ini R, ini dioda. Yang dibalik kan tadi diodanya di sini, R-nya di sini, ini diodanya di sini, R-nya di sini, ampermeter. Cuma di sini ada untuk mengukur voltmeter. Jadi dua dia kan, satu ampermeter, satu voltmeter. Kalau di sini hanya ampermeter saja. Nah, kalau ini kabel. Kalau ini untuk komponen. Ini kalau yang di sininya untuk kabel, untuk ampermeter. Ini untuk dioda. Nah, ini untuk R, ini yang dioda. Ini ampermeter. Nah, simulasinya ininya sama dengan yang tadi juga. Cuma ditambahkan ininya ya. Ditambahkan untuk apa namanya? Tegangan bebannya. Karena kita perlu untuk mengukur tegangan beban. Diodanya dioda silikon ya, jangan buat dioda apa namanya, dioda standar ya, silikon. Ini dia, karena dia ada dua alat ukur nanti. Kalau yang pertama tadi kan dia hanya alat ukurnya ampermeter saja ya, ampermeter ya, di ampermeter ini ampermeter DC ya, DC. Nah kalau yang kedua ada dua, ini ampermeter DC, sumber DC ya, ampermeter DC diubah ya, berarti ampermeter DC. Yang ini voltmeter DC. Nah, baru ini tidak banyak, nggak sebanyak karakteristik ya, hanya beberapa data saja. Nah, hanya 2 atau 3 data saja. Nah, ini tabelnya saya lihat di bawah, tabelnya nggak banyak. Sama, ini sebenarnya ada 3 volt, 5 volt, 7, 10 volt. Berapa? Jadi berapa arusnya, berapa yang simulasi pengukuran, kita lihat situasi. Kalau enggak nanti apa-apa. Perhitungan ya, dihitung ya. Tapi dibuat rumusnya, baru masukin ke tabel, langsung hasilnya saja. Nah itu yang kedua. Ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga yang akan dibuat adalah pembagi tegangan. Ini berarti tambah R sini ya. Kalau tadi kan R ininya atau dioda, ini pembagi tegangan ya. Tadi kan R sini dioda, boleh balik sini ya. Ini ya. Nah, cuma ditambah nih 2. Jadi dia tegangan yang masuk ke dioda itu bukan tidak sama dengan tegangan sumber. Beda dengan yang tadi. Yang ini.
Kalau yang ini tegangan sumber 5 volt yang masuk ke dioda. 1 volt yang masuk ke dioda. Sedangkan kalau yang ini dia dibagi tegangannya oleh R2. Jadi yang masuk ke dioda itu berapa? R2 dibagi dengan R2 ditambah R1 baru dikali sumber tegangan. Itu lebih kecil. Kalau ini 2 kilo nih, berarti 2 dibagi 2 tambah 1, 4 ya, 2/4 berarti setengah. Berarti jika ininya 5 volt, masuk sini hanya 2 volt, setengah. Ini masuknya 10 volt, berarti masuknya setengah, berarti dia 5 volt. Ya. Jadi kita ininya nggak bisa dengan V dibagi arusnya V dibagi R, tidak bisa. Nah, ini nanti kan, itu teorinya sudah ada ya. Ini jadikan Thevenin dulu kan, dapat R penggantinya. Nah, ini data Thevenin itu baru dapat kita I-nya. Karena yang masuk ke sini itu dikurangi. Jadi harus masuk tegangan tadi ini, baru katakan 10 volt. Setengahnya berarti 5 volt. 5 berarti katakan ini dia katakan 5 dibagi 1 kilo. Berarti 5 miliampere. VL-nya berapa? Jadi 5 mili dikali 1 kilo, berarti 5 volt. Gitu. Tapi ini kan ada R-nya, pasti dia sedikit di bawah 5 volt. Jadi simulasi juga seperti itu. Nanti ya. Ini yang ketiga. Ya kan? Simulasi buat juga seperti itu, pembagi tegangan. Ya. Tegangan dibakar juga simulasinya. Berarti itunya makin banyak itunya ya. Yang diukur sama. Arus sama tegangan. Ya kan? Ini dia masih ini itu arus kan? Arus DC. Ini adalah tegangan DC kan. Nah, berapa ini 12 volt berapa? Berarti kan ini dapat kesininya kan setengah tuh. 2 dibagi 3 ya kalau 2 dibagi 3 dikali 12. Berarti kan 24 dibagi 3 dapatnya 8 ya, 8. Nah, sekitar 8 volt. Itu pasti sedikit di bawah 8 volt. Nah, ini ada R juga. 12 dikali 2, 24. 24 itu dibagi dengan 3 ya. 2/3. 12 berarti 4. 4 kali 2, 8. Ya, ada R-nya kan? Ya, harusnya. 4,4. 4,4 kali 1 kilo kan 4. Tuh, ya kan? Hitung seperti itu. Udah ada teorinya kan? Gitu. Tuh, yang ketiga ya. Yang ketiga. Nah, yang keempatnya masuk kita ke trafo. Berarti dia sudah ada tegangan bolak-balik ya, tegangan bolak-balik. Cuman kita ambil dia tegangan sekundernya. Nah, ini ya. Nanti untuk simulasi boleh kamu ubah. Yang penting outputnya nih ya, pamannya kita maunya tadi V sekunder 6 volt sama 12 volt. Udah, inputnya aja diubah gimana dapat VI-nya. Karena tadi kalau dari gulungan nanti agak susah dibandingkan gulungannya ya. Kalau realnya itu kan memang outputnya kita dapatkan ke perbandingan gulungan. Nah ini nggak perlu dibuat gambar ininya di gambar PCB-nya sampai sini aja. Nah, di sini ya, nggak perlu dibuat. Ini kabel saja nanti ya. Ini dibuat hanya sampai sini. Ini yang punya arah setengah gelombang. Nah di sini alat ukurnya untuk VO-nya itu 2. Satu adalah berapa DC-nya ya kan, DC-nya. Kemudian adalah yang kedua bentuk gelombangnya. Kita lihat gelombang input dan outputnya. Itu gunanya salah satunya gunanya VP outputnya nanti untuk perhitungan. Nah untuk kalau ini kan ukur simulasi dan sama dengan pengukuran ya. Untuk perhitungan kita kan untuk dapat tegangan DC kan harus tahu tegangan puncak. Tegangan puncaknya dibagi dengan P, gitu kan? Berapa? Tegangan RMS-nya dibagi dengan 0,7 baru dia dibagi dengan. Nah, ini ada 2 nanti. Nah, saya lihat simulasi ininya. Jadi ada osiloskop dan ada voltmeter. Jadi 2 dia nanti ya. Ada voltmeter sama
Oh, giroskop untuk melihat tegang puncak dan bentuk gelombang tegang puncak biasanya. Sambil ini, jadi di sini berapa? Ya, jadi ini yang kita atur ya. Ini kan ada perbandingannya, repot nih ngatur perbandingan. Pokoknya ininya kamu atur. Kita maunya tadi ininya apa namanya? 6 dan 12 volt tadi ya, 6 ya, 12 volt. Nah, ini berapa nih? Kita ubah ininya nanti. Input yang kita ubah. Oh ini 8. Oh ini 228. 25/1 ya. Ini takutnya kalau nggak ada ini aja diubah inputnya. Nah, ini kebesaran kan, kalau 12 masih kurang kan? Tambah 250 berapa dia gitu ya. Karena ada yang ininya perbandingan tidak ada ya. Sehingga kita tambah ini. Oh kalau tambah kecil berarti dikurangi dong 200 dapat berapa gitu ya. Nah, coba-coba itunya. Rumus juga bisa. Perbandingannya itu berapa? 25 kan 25/1. Kalau inputnya 25 dia dapat 1. Kalau dapat untuk 2 berarti 50. Kalau 6 ya kali 6 kan? 25 kali 6 berapa? 150 kan? Itu dia kan. Kalau yang 25, kalau 10 ya sama seperti itu. Terus 6 kali 25 150 ya. Ini baru masih tegangan ini AC ya, tegangan AC ya. Cuma sudah kecil. Apa 6 volt kan? Waktu dia 150. Tapi kalau ini perbandingnya yang punya kamu 10/1 ya udah. Kalau dia 10 dia 1. Jadi kalau dia 6 ya 60 gitu ya. Kalau makin besar dia kan ininya makin kecil kan perbandingannya. Karena sininya jauh kecil. Tapi kalau perbandingan makin kecil, jadi selisih input dan output makin sedikit. Semakin besar perbandingannya, output makin kecil dibandingkan input. Karena di prakteknya ini yang kita dapatkan, kita bukan jumlah gulungannya. Di trafo itu outputnya ada yang 6 volt, nggak pas 6D ya. Kemudian ada yang 9 volt, ada yang 12 volt, ada yang sampai 24 ya. Ada yang 1/24. Di situ terbatas ya. Nah, ini dia bukan jumlah gulungan kita adalah untuk mendapatkan outputnya. Itu tidak sederhana itu. Karena nanti jumlah gulungannya, besarnya, diameter kawat, jenis kawatnya, besar diameter gulungannya itu menentukan. Bisa kalau di teori kan perbandingannya sekian 25, misalnya. Jadi bukan 25 gulungan ini satu. Enggak. Harusnya akan sangat kecil nanti. Jadi 25 bisa 25.000 ya, 25.000 dibanding 1.000 ya. Ini perbandingan bukan besarnya, bukan nominalnya ya, ini perbandingan. Jadi bukan 25 di sini 25 gulungan, di sini hanya satu gulungannya, bukan. Di perbandingannya. Jadi bisa 25.000 berbanding 1.000. Atau 250 berbanding 10 gitu ya. Jadi nggak mungkin kecil, dia besar ratusan misalnya yang output. Semakin besar dia nanti kan arusnya, yang besar fluxnya ya, arus menunjukkan daya. Makanya trafo itu makin besar dia dayanya besar kan. Kalau trafo yang besar nggak mungkin dia arusnya kecil karena jumlah gulungannya makin banyak. Jadi kan fluxnya besar, arusnya akan besar. Itu juga trafo yang sama besarnya belum tentu sama dayanya karena jenis kualitas kawatnya itu tidak bagus. Kualitas kawatnya itu dia akan makin bagus. Jika kalau ada trafo itu bikinan Jepang dan Cina itu yang berbeda. Sama-sama 1 kilo kita daya 1 kilowatt gitu ya. Itu yang Jepang itu hampir mendekati 1 kilo. Yang bikinan Cina itu bisa dia setengah, lewat sedikit gitu ya. 60%-an, 60%, 70%. Tapi harganya jauh lebih murah. Karena kualitas tadi kan kualitas barang. Jadi di teknik itu kita tidak akan mungkin dapat kualitas bagus, harga murah. Tapi dengan kualitas yang sama, harga murah bisa. Sama, dapat harga lebih murah. Tapi kualitasnya bagus, lebih bagus, harganya lebih murah. Pasti kalau kualitas sama, ya, sama satu kilowatt, kan, bisa kualitas. Kalau kualitas sama, ukurannya sama, besar pasti kualitasnya ada material. Nah, ini kita makanya kenapa ini yang saya ubah.
Kalau dalam praktek kan nggak mungkin ini dirubah. Masa kita merubah tegangan PLN gimana cara? Kecuali kita pakai, dilihat ada alatnya itu variabel transformer namanya ya. Jadi inputnya dari PLN, outputnya bisa kita atur dari 10 volt sampai 240 volt. Variabelnya ya. Trafonya digeser itu. Tapi kalau kita yang trafo jadi itu nggak bisa. Input ini PLN nggak mungkin kita ubah. Jadi ininya 250, jadi gulungannya yang kita ubah. Ini berapa gulungan yang mana? Kita nggak lihat gulungannya, output yang mana, karena gulungannya sudah dibuat dari pabrik. Kita hanya menentukan, oh outputnya yang 6 volt, oh outputnya yang 9 volt, tinggal cari. Itu dia yang keberapa nih? Pertama, keempat ya. Kemudian yang ke berikutnya adalah penyarah gelombang penuh. Ini teorinya udah kita bahas. Ini tegangan dari trafo sambil makanya. Cuman nggak persis nih kalau kita ukur, nggak persis. Nggak semuanya ya, ada yang pas, ada yang kurang dikit, ada yang lebih dikit. Itu juga 12. Jadi yang 9 malah ya. Nah ini yang berikutnya. Ini adalah penyeara gelombang penuh. Menggunakan CT, trafo CT. Beda dengan yang di atas, trafonya CT. Trafonya CT. Jadi ini dia punya tegangan sepasang. Jadi ada 5 volt, 5 voltnya 2. 6 voltnya 2, 9 voltnya 2, 12 voltnya 2. Kalau ini enggak satu. Ya. Ini 6 volt, 9, 0 ya, dia ada 0, 6, 9, 12 sudah. Itu kalau ada yang banyak itu ada di antara ada 4 ya. Yang satu ada yang 4 volt macam-macam. Cuman dia hanya satu. Kalau 4-nya 1 ya 1, 5-nya 1, 1. Kalau di sini sepasang CT. Yang 0 di tengah nih. Nah, kabel groundnya di tengah. Di sini ada 5 volt, berarti di sini ada lagi 5, 5-nya 2. Ada 7, 7-nya 2. Ada 9, 9-nya 2. 12, 12-nya 2. Jadi dia nanti bekerjanya bergantian. Makanya ini pada arah maju, ini pada arah mundur gelombangnya. Ini kan arah maju itu gelombang positif, gelombang negatif selalu kan? Positif, negatif, positif, negatif. Kalau positif ini yang aktif, negatif ini yang aktif. Trafonya 2. Jadi sebenarnya 2 buah trafo ini outputnya ini. Ya kan? Groundnya digabung gitu ya. Nah, nanti dia gelombangnya ini selalu positif, tidak ada yang 0. Nah kalau yang ini enggak, pada saat gelombang positif dia positif, gelombang negatif dia 0 karena sakral terbuka. Nah kalau ini tidak terbuka juga, cuman dia 2. Pada saat gelombang positif ini sakralnya tertutup, gelombang positif masuk kan, gelombang negatifnya sakral terbuka. Pada saat gelombang negatif ini yang terbuka sakralnya, ini yang tertutup, sehingga dia selalu gantian. Ini tertutup, ini terbuka, ini terbuka, ini tertutup. Sehingga gelombangnya selalu positif, tidak ada 0. Sehingga DC-nya lebih besar. Jadi udahnya 2 yang bekerja kan. Nah, kalau yang jembatan nanti kan 4 yang bekerja. Dia gunakan ini lagi. Nah, kalau ini kita mau gelombang penuh, ini harus 4 gunanya. Bridge ya. Jembatan. Ini nggak usah, satu aja kita gunain. Yang berikutnya. Yang keempat ini yang kelima ya. Ini kan ini yang keempat. 15 itu yang keempat. Ini yang kelima. 16. Nah, yang ini nggak usah. 17 nggak usah ya. Karena dia 17 nggak usah. Ini filter doang, hanya memotong atas bawah aja ya. Nggak usah. Nah, ini yang terakhir ini yang banyak nanti digunakan. Ini untuk keamanannya. Rangkaian sianar ini. Dia walaupun nanti tegangan input ini walaupun agak jarang ya perubahan tinggi itu aman. Karena ada barang-barang yang sensitif nanti. Jadi dia outputnya itu relatif tetap. Tegangannya ya. Kalau arus dia harus tetap. Tegangannya relatif tetap. Walaupun arus input naik, ya tegangan output relatif tetap. Nah, sedangkan untuk arusnya ini kan, ini arus sumber adalah ini tambah ini kan, jadi arus beban ya tetap naik. Kalau arus sumber naik ya pasti beban juga naik. Ini yang terakhir, dibuatkan bentuk rangkaian untuk apa? Rangkaian untuk PCB-nya, ya. Kemudian cek. Kita lihat situasi. Tapi saya kasih kesempatan bagi yang pamannya yang bisa datang pagi hari Kamis jam 11 pagi. 11 untuk jadi kita jangan hanya dapat nilai ya. Nilai itu nanti
di tempat kerja kamu nggak ada gunanya. Itu hanya nilai awal doang, awal masuk kerja itu kamu bisa. Tapi gimana kamu memahami ini, itu yang penting. Nah, itu dibuat ya. Sama. Ini dari Smart DC. Nah, itu yang untuk bab 1 itu nanti ya. Nah, nanti kita akan cek satu-satu nanti ya. Seperti waktu kemarin yang pengukuran usaha listrik. Tapi ini ditambah dengan pembuatan bentuk PCB-nya, walaupun kalau kita nggak ke kampus nanti ya nggak dibuat PCB-nya ya. Itu kampus kita coba 1 atau 2 saja ya supaya bisa. Ini gambar rangkaian seperti ini, gambar PCB seperti masuk di mana nanti yang tahu tidak semua. Kalau yang keadaan normal itu semuanya sampai kita buat IC ya. Nah, IC itu harus presisi karena kaki IC itu tidak bisa digeser-geser terlalu jauh. Dia hanya 0, sekian mili bisa geser-geser. Kalau R bisa. Kalau transistor masih bisa, cuman jangan kebalik. Seperti kakinya 3. Kalau R kan bolak-balik nggak masalah. Dioda bolak-balik nggak masalah. Kapasitor bolak-balik nggak masalah. Bentuk ini ya bentuk PCB-nya ya. Tapi kalau transistor nggak bisa karena kakinya kecuali dia ininya tuh di tengah ya, basisnya di tengah. Itu nggak masalah balik. Kalau kebalik ininya tinggal kita balik aja transistornya. Karena kalau dibalik dia hanya yang bertukar adalah kolektor sama emiternya. Basis tetap di tengah. Ya masalah kalau basisnya nggak di tengah. Nah itu harus pas. Kalau kita balik nggak bisa dia. Basisnya di ujung. Nah kasus basis di tengah, udah, oh ini kebaliknya, udah transistornya kita balik. Bisa karena basis tetap di tengah, kolektor dengan emiter berubah tempat. Tapi kalau basisnya di atas atau di bawah, itu nggak bisa. Kita harus pas. Nah, kita lihat dulu makanya persisnya. Susah. Nah, kalau op-amp, itu emang. Kalau IC, itu ada IC ya. IC nanti juga digital ya. Nah, kita harus pas. Jadi harus presisinya itu ya 0,1 mili aja, 0,1-0,2 mili itu ya boleh digeser. Kalau lebih dia nanti short, bergabung dengan yang lainnya kan. Dan dia kecil, jaraknya itu kecil. Nah ini tadi ya linknya tadi saya hanya bagikan sekali ya, kecuali kamu mau tinggal ambil di portal ya. Masalahnya karena sekarang portal agak sering ngadat gitu ya. Nah, di Google Classroom tolong di linknya di itu ya supaya kalian jadi anggota. Jadi kalau ada ini yang masuk, dia kan kalian bukanya tahu nantinya kalau ada tugas. Nah, tugas kalian juga nanti dikirim ke selama kita online ya, masa dikirim ke Google Classroom. Ya. Kalau nanti dikerjakan. Nah, tadi si Krisno, ini ya, kalau ada yang masih ini kebetulan dibuka nih ya, KPRS. Nanti kalau ada yang perbaikan sebelum nunggu KPRS boleh ya. Tapi kalau KPRS nanti tanggal 4. Udah sebuka ya si Krisno ya. Ya Pak, udah Pak. Kalau diubah, kalau udah diubah kasih tahu. Validasi lagi, kalau enggak nanti tadinya nggak keisi. Ya Pak. Udah saya rubah Pak. Udah dirubah ya, nanti saya langsung validasi lagi ya. Yang lain ya, KPRS nanti kalau lewat kan tanggal 1 ya, itu hari Senin mulainya ya. Umpamanya kalau mau ngisi mau hari apa, tinggal kamu WA saya. Kalau masih dibuka ya, karena masih kebetulan ada keperluan tentu mungkin. Resminya nanti tanggal 4 KPRS ya. Nah ini kan kebetulan ini ya generasi 2020 ada yang tertinggi ya. Soalnya sekarang itu ya aturan dari pemerintah ya. Kalau dulu itu kan kalian itu kan jatahnya 14 semester. Jadi kalau habis nggak bisa lagi. Nanti ini baru. Kalau sekarang nggak bisa, ini baru kalian harus pindah kampus. Kemudian dulu itu kalau cuti nggak dihitung, jadi 14 tambah cuti. Kalau sekarang tidak, itu 14 semester itu termasuk cuti ya. Jadi kalau kalian cuti hanya bedanya kalian nggak bayar BPP. Ya, kalian cuti cuma berapa ribu kan, berapa ratus ribu. Kalau BPP kan 3,5 juta, ada sampai 3,5 juta ya. Kalau itu bedanya. Kalau kalian cuti, BPP nggak bayar. Tetapi dalam masa hitung kalian kuliah itu termasuk. Jadi 14 semester atau 7 tahun semua cuti di situ. Jadi kalau udah cuti berkurang itu kalian ya. Jadi tidak ada lagi tambahan kecuali yang sekarang itu ya dapat
tambah 1 semester itu karena COVID. Itu angkatan 2014 sekarang sama yang kemarin 2013 tambah 1 semester. Itu hati-hati ya. Jadi kalau umpamanya nggak bisa nih kuliah, cuti. Ya kalian nggak kena utang. Orang nggak kuliah kok bayar gitu kan. Nah, kalau cuti, ini bayar cuti. Cuti 250.000 nggak sampai. Kalau baru PPP kan sampai 3,5 juta. 3 juta sampai 3,5 juta kan. Nah kalau kalian diam-diam aja itu dianggap utang. Jadi kalian nanti mau lulus nanti itu ditagih. Jadi kalau umpamanya, semester ini saya nggak bisa nih, kayaknya cuti, ajukan cuti ya. Supaya nanti jangan kena utang. Nah tapi itu tetap mau cuti, nggak cuti, mau diam-diam aja gitu kan, itu masa studi kalian tetap 7 tahun atau 14 semester ya. Tidak ada lagi durasi, kecuali sekarang dapat karena COVID ya dapat tambahan 1 semester dari itu aturan dari pemerintah ya. Nah kemudian aturan dari kampus ada 4 semester kalian diam-diam aja itu langsung di DO. Nggak ada lagi pemberitahuan itu ya. Kalau yang semester baru 2 semester berturut-turut dia 0 itu UP-nya berarti kan DO. Kalau setelah lewat 1 tahun itu 4 semester diam, nggak ngisi KRS, diam-diam aja. Kalau nggak cuti ya kalau cuti kalian dianggap ada. Tapi kalau diam-diam aja 4 semester itu sekarang sudah ada edaran dari kampus yang udah 4 semester diam-diam gitu ya, itu mau di DO kan. Hati-hati ya, itu gunanya. Jadi kalau Bapak tanya ke saya, saya nggak bisa Pak, paham pembayaran, atau ada tugas di kantor Bapak gitu ya, udah sebaiknya cuti aja. Nah kalau umpamanya kalian 2 semester aja diam-diam, itu kan 6 juta sampai 7 juta harus bayar, padahal nggak kuliah ya. Nanti itu diperhatikan ya.